Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kelas kita mengenai gerak lurus. Tapi sekarang kita akan belajar mengenai apa itu perbedaan dari kelajuan dan kecepatan ya. Jadi ini kita akan belajar kelajuan dan kecepatan. Kemarin kamu sudah belajar tentang jarak versus perpindahan gitu kan. Perpindahan, sekarang kita akan belajar apa bedanya kelajuan dan kecepatan gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan kamu bisa subscribe, share ke teman-temannya, ini akun kita, sehingga nanti kalau ada update video kalian bisa dapat infonya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini yang pentingnya. Ini pakai warna ungu deh. Kelajuan versus kecepatan. Kelajuan. Kelajuan, hal yang harus kamu perhatikan di sini itu adalah dia besaran skalar. Jadi karena skalar maka dia asosiasinya itu sama dengan jarak ya dalam tanda kutip ya. Jadi hubungannya itu dengan jarak. Kenapa? Karena jarak juga sama-sama skalar. Kalau kecepatan, dia itu vektor. Nah, karena vektor, maka dia asosiasinya itu dengan perpindahan. Perpindahan. Kayak gini. Sehingga rumusnya ya gampang sekali. Kalau kelajuan, karena dia skalar, skalar hanya memiliki besar saja, maka ya perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Kalau kecepatan, karena dia vektor, maka perubahan perpindahan dibagi perubahan waktu. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini itu adalah kalau kelajuan pakai jarak, kalau kecepatan pakai perpindahan. Simbolnya sama aja sebenarnya, V gitu kan. Ini juga V, tapi biasanya kalau vektor tuh atasnya dikasih tanda panah. Kalau nggak dikasih tanda panah juga nggak apa-apa lah, biasanya diabaikan kalau di level SMA kayak gitu kan. Jadi V sama dengan delta S per delta T. Delta di sini tuh artinya selisih. Maka ini adalah jarak akhir dikurang dengan jarak awal. Kalau ini sama-sama S tapi namanya perpindahan akhir dikurang perpindahan awal, kayak gitu kan. T-nya adalah T akhir dikurang T awal. Jadi hal yang harus digarisbawahi pertama adalah kelajuan itu skalar, karena skalar maka dia hubungannya itu dengan jarak. Kalau kecepatan dia hubungannya dengan perpindahan. Itu aja, itu pasti udah bisa. Rumusnya sederhana lah, dari SMP V sama dengan delta S per delta T gitu kan, baik untuk keduanya. Cuman yang satu ini itu adalah jarak, yang ini itu adalah perpindahan. Clear ya? Nah, sekarang ada soal seperti ini. Ini contoh soal gampang sekali. Misalkan nih ada suatu titik ya, A, B, C, D gitu kan. AB-nya 5 kilo, BC-nya 20 km, CD-nya 5 km. Nah, disuruh mencari kelajuan dan kecepatan rata-rata saat suatu benda bergerak mengikuti lintasan A, B, C, D, dan waktu total yang dibutuhkan adalah 1 jam. Jadi ini gampang ya. Jadi 5, 20, 20, 5, 20, 5 gitu kan. Jadi kalau kita kerjakan, ini saya gambar ulang di sini. Seperti inilah ya kurang lebih. Ini adalah titik A, titik B, C, D. Ini itu adalah 5 km. Di sini juga 5 km. Di sini itu adalah 20 km. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelajuan dari A, B, C, D gitu kan. Terus pertanyaan kedua adalah berapa kecepatannya. Kecepatan dari A, B, C, D. Nah, kita jawab sekarang. Ingat, kita jawab dulu yang kelajuan ya. Kelajuan. Kelajuan itu adalah skalar. Ingat, skalar kan? Berarti dia hanya memiliki besar saja. Karena memiliki besar saja, maka dia hubungannya itu dengan jarak. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka kamu harus cari berapa jaraknya. Kayak gitu kan? Nah, A, B, C, D. Kalau kamu ingat di video yang kemarin, jarak itu bergantung dengan panjang lintasan. Ya, kalau kamu bingung, kamu bisa lihat video yang kemarin, panjang lintasan ya. Sehingga dari A, B, C, D, A, B, C, D, panjang lintasannya berapa? Ya panjang lintasannya ini, ditambah ini, ditambah ini. Gitu. Berarti panjang lintasannya atau jaraknya itu adalah berapa? 5 ditambah 20 ditambah 5, yaitu 30 km. Gampang ya? Waktunya tadi berapa? Tadi dia bilang waktunya itu adalah 1 jam. Gitu kan?
Sehingga kelajuan atau simbolnya di sini V itu adalah jarak dibagi waktu. Berarti 30 dibagi 1. Ini kilometer, ini jam. Maka kelajuannya adalah 30 km per jam. Ingat, kalau kelajuan karena dia skalar, maka dia tidak punya arah. Makanya dia cuma punya besar aja 30 km per jam. Tidak ada arahnya. Gampang kan? Gampang ya? Oke. Sekarang saya akan bersih-bersih dulu ya. Saya akan bersih-bersih dulu. Saya hapus dulu. Sekarang kita akan cari kecepatan. Kita akan cari kecepatan. Nah, gini. Sekarang kalau kecepatan karena dia vektor, gitu kan? Maka dia berhubungan dengan perpindahan. Ya, kalau jarak itu dengan kelajuan, kalau kecepatan dengan perpindahan. Di mana perpindahan ini hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini kamu bisa lihat video yang kemarin tuh penjelasannya detailnya. Ya kan, perpindahan itu posisi awal dan posisi akhir. Nah, sekarang kamu lihat A, B, C, D. Posisi awalnya di mana? Posisi awalnya di sini. Posisi akhirnya di mana? Di sini. Gitu kan? Berarti jarak terdekatnya ya berarti dari sini sampai sini berapa? 20 km, gitu kan? Sehingga perpindahannya itu adalah 20 km ke arah mana? Kalau kamu ingat mata angin ya, kemarin ya. Di sini itu adalah timur, tenggara, selatan gitu kan. Berarti dia arahnya ke sini kan? Berarti ke arah timur, berarti ke arah timur. Ke arah timur. Ingat, kalau vektor dia harus disebutin arahnya, gitu kan? Sehingga kecepatan berarti adalah perpindahan dibagi waktu. Berarti 20 km dibagi waktunya 1 jam. Bagi 1 jam. Maka di sini menjadi 20 km per jam ke timur. Nah, ingat harus ada ini. Karena kita berbicara kecepatan. Yang tadi kelajuannya adalah 30 km per jam. Sekarang perpindahannya adalah 20 km per jam. Kenapa? Karena dia tidak bergantung dengan panjang lintasan. Dia hanya bergantung dari posisi awal dan posisi akhir. Kemudian kamu tarik satu garis lurus atau jarak terdekatnya. Ya, jadi ini sama. Tapi untuk mencari kelajuan dan kecepatan ternyata hasilnya berbeda. Kayak gitu ya. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, berarti kamu sudah tidak bingung lagi membedakan kapan menggunakan jarak, kapan menggunakan kecepatan. Kapan menggunakan jarak, kapan menggunakan perpindahan untuk mencari kelajuan dan kecepatan. Sekarang saya punya soal seperti ini. Ya, misalkan ya, Andi berlari dari titik A menuju titik B. Jadi dari sini dia ke sini. Kemudian berbalik arah dan berhenti di titik C. Dia balik lagi ke sini gitu kan. Jika total waktu berlari Andi adalah 8 detik, 8 detik waktunya, maka tentukan kelajuan berlari Andi. Ditanya kelajuan, yang kedua adalah kecepatan berlari Andi. Gampang, berarti dengan cara cepat sekarang, dengan sangat cepat gitu kan. Kita jawab dulu yang A. Kelajuan itu adalah, ingat, jarak dibagi waktu. Gitu kan. Andi tadi dari A, B ke C, berarti jaraknya berapa? Berarti jaraknya itu adalah ini, ditambah ini, gitu kan, kemudian dia ke sini. Nah, ingat ya, jarak itu berarti panjang lintasan ya. Berarti ini ke sini 40, ini ke sini 20, ini ke sini juga 20. Berarti ini adalah 40 ditambah 20 ditambah 20 dibagi waktu. Waktunya itu adalah 8 detik. Sehingga kelajuannya si Andi itu adalah 40, 40, 80 per 8. Yaitu adalah 10 meter per second. Ini adalah kelajuan. Ingat, kalau kelajuan tidak ada arah, dia cuma punya besar, berarti cuma 10 meter per second. Ya, gampang ya. Ingat, jaraknya yang ditempuh Andi itu ada dari sini ke sini kan. Karena dia balik, maka dia ke sini lagi. Kayak gitu. Oke deh, gampang ya. Nah, sekarang, kalau kecepatan yang ditanya. Kecepatan, kita jawab lagi nih. Ini. Kecepatan
itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan itu ingat dia hanya bergantung posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya si Andi di sini, posisi akhirnya si Andi di sini, gitu kan. Berarti perpindahannya berapa? Ya cuma dari sini ke sini. Berarti ini adalah 40 dibagi 8. Berapa? 5 meter per second. Arahnya kemana? Dia posisi awal di sini, posisi akhir di sini, maka arahnya ke sini. Ini adalah timur, jadi ke timur. Nah, gimana? Jelas ya? Jelas banget di sini ya. Oke, sangat jelas. Itu adalah soal-soal basic tentang apa namanya? Tentang kelajuan dan kecepatan. Di pelajaran berikutnya kita akan bahas kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu sangat penting ya. Caranya sangat panjang, tetapi nanti ketika kita sudah belajar cara yang panjang itu, artinya belajar konsepnya dulu, gitu kan, kita akan ajari Anda cara cepat untuk mencari kecepatan sesaat. Ini cepat banget ini, paling ini nggak nyampe 5 detik kali ya, 5 sampai 10 detik lah gitu kan. Tapi untuk mencapai sini saya akan tetap tekankan dulu untuk belajar konsepnya dulu, apa itu kecepatan sesaat ya. Supaya nanti kalau kamu blank, lupa rumus dan lain sebagainya itu masih bisa ngerjain di next lecture ya. Oke, jangan lupa di like, share, dan komen supaya nanti kalau ada update kalian bisa tahu ya. Gitu. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih.